Oke, kita akan melakukan firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 27 ya. Kita masih membahas mengenai Yakub ya. Esau sudah, sekarang Yakub ya. Jadi dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-10 ya. Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 10. Jadi kita akan bahas mengenai Yakub ya. Yakub juga. Jadi juga ini untuk renungan karedok ya, Yakub. Dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa," berkatalah Ishak, "lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah, dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau, kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Nah, selain kasih Tuhan Yesus, jadi ini ceritanya ya, Yakub dan Esau sudah semakin besar ya, dan umur Ishak dikatakan sudah semakin lanjut, sudah tua, dan dikatakan matanya itu kabur ya, atau rabun ya, bukan kabur lari ya, tapi matanya rabun ya, artinya lihatnya udah nggak jelas itu. Jadi dia hanya sekarang mengandalkan pendengarannya ya, yang peka itu, tapi kalau penglihatannya sudah kabur ya. Itulah kalau sudah tua, seperti kata pengkhotbah ya, kalau sudah tua itu semuanya udah seperti kayak kakek itu ya. Kayak kakek itu udah, kalau istilah di pengkhotbah itu, kalau mata itu kelihatan pandangannya udah nggak seperti biasa itu ya, semula waktu masih muda. Jadi yang dialami Ishak pun sama seperti itu. Dan itulah ya, karena Ishak sayang kepada kepada Esau ya, dia ingin memberkati Esau. Jadi berkat yang dari Abraham ya, Ishak
harusnya turun ke Yakub, tapi karena Ishak sayang kepada Esau, ini salah satu apa ya itu namanya penentangan Ishak kepada perintah Tuhan ya. Padahal Ishak udah tahu waktu dalam kandungan itu Tuhan sudah mengatakan bahwa anak yang sulung akan menjadi budak anak yang bungsu ya. Nah, harusnya di situ Ishak udah tahu pasti firman Tuhan, tapi karena Ishak mau membangkang itu ya perintah Tuhan, sehingga dia berusaha itu dijatuhkan kepada Esau. Padahal kalau kita lihat ayat sebelumnya itu ayat 35 ya, ayat 34 dan 35 pasal 26 di situ dikatakan ketika Esau telah berumur 40 tahun ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Padahal harusnya ketika Esau mengambil istri dari orang Het atau orang Kanan itu, harusnya Ishak udah tahu bahwa ini berkat nggak berjatuh ke Esau. Ya, karena Esau sudah melanggar firman Tuhan ya, semaunya sendiri itu mencari istrinya. Tapi ya itu karena Ishak lebih sayang sama Esau ya, dia ingin membantah perintah Tuhan ya dengan apa namanya menyuruh supaya Ishak pergi ya berburu ya. Berburu itu biasanya nggak mungkin berburu kambing domba ya, karena kambing domba itu ada di kandang, apa yang diburu? Pasti ada binatang yang lain ya yang diburu sama Esau dan yang disukai oleh Ishak, makanya disuruh berburu. Katakan supaya Esau berburu. Nah, nanti habis dapat ya diolah, bikin makanan enak. Nah, ketika sudah jadi, katakan ini ya 4 ya, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Nah, jadi Esau disuruh berburu, dapat buruan, olah ya menjadi makanan yang enak, kemudian bawa kepadaku dan ku makan dan kamu akan kuberkati. Itu dah step-stepnya udah dikasih tahu ya sama dari Ishak kepada Esau. Habis dia makan, nah dia akan memberkati. Jadi rencana program Ishak udah jelas itu. Pokoknya apa yang Esau sanggup disuruh itu. Bagi Esau berburu ya mudah, karena emang kegemarannya berburu. Yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh Yakub. Nah itu ya. Jadi memang hati Ishak itu tidak mau berkat itu jatuh kepada Yakub, tapi kepada anak yang disayangnya, yaitu kepada Esau. Nah tapi Ribka istrinya ya dengar itu ya. Dia dengar ya sama apa ngamatin nih apa yang diomongin oleh suaminya. Nah setelah Esau pergi, nah, panggillah Ribka, manggil Yakub, Kub sini Kub katanya ya. Nah nih kamu katanya harus dengerin apa kata saya. Apa tuh mah? Nah gitu ya, dia bilang gitu. Gini, saya udah dengar tadi bapakmu bilang sama si Esau itu kakakmu untuk pergi berburu begini begitu. Nah sekarang dengerin ya, kamu pergi ke kandang sana ya, kan ini. Jadi pergi gini ya. Ayat 8 ya, maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Nah itu ya, pergilah ke tempat kambing domba kita. Nah nggak mungkin Ribka suruh Yakub berburu. Nah itu ya. Kenapa? Karena memang bukan keahliannya. Esau berburu mungkin tahu letak-letak binatang buruan ya, karena dia sudah pekerjaannya. Tapi kalau disuruh Yakub berburu, Esau udah dapat 10 binatang, Yakub pasti belum dapat apa-apa itu ya, udah pasti. Dan Ribka udah tahu itu. Nah, nggak mungkin disuruh Yakub suruh berburu. Makanya Yakub disuruh pergi ke kandang ya, di mana dikatakan ya, pergilah ke tempat kambing domba kita. Ah itu ya, ke tempat kambing domba kita. Ada yang suruh ke kandang ya, ke kandang di mana
mereka sudah pelihara kambing domba lah. Buruan yang diburu oleh Esau pasti bukan daging kambing atau domba ya. Pasti binatang lain. Kalau yang domba nggak usah berburu, ya tinggal ambil. Hanya ada binatang lainnya. Biasanya kalau berburu itu ya, kalau sekarang ya itu babi hutan ya kan, mungkin binatang yang lain itu dan segala macam. Nggak mungkin kambing domba itu binatang yang nggak perlu diburu ya, dia datang sendiri karena ya binatang yang sifatnya itu lemah lembut itu ya, kambing gampang dicari gitu. Nah, tapi suruhnya Yakub itu pergi ke kandang ya yang mudah ya, jadi binatang ya nggak perlu diburu, karena sudah ada di kandang, tinggal ambil gitu kan, tinggal comot, ngapain capek-capek ya, tinggal comot dapat. Nah kemudian rencananya ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Nah itu syaratnya. Kup katanya pergi ke kandang kita, ambil 2 anak kambing yang baik. Nah itu syaratnya, yang baik ya pasti yang sehat ya, pokoknya anak kambing yang enak dimakan itu ya, yang baik. Nah kemudian dikatakan maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu ya. Jadi ini kuncinya, walaupun dagingnya beda ya, tetapi tergantung juru masaknya. Nah, itu ya, tergantung chefnya itu ya. Makanya tuh ada lomba masak tuh di RCTI ya, Master Chef. Jadi bahan apapun ya kan, kalau yang ngolahnya jago, nah itu pinter ya, makanannya pasti enak. Nah ini yang ngolah Ribka, istrinya Ishak. Pasti tahu Ribka bagaimana cara mengolah makanan yang enak buat suaminya ya, walaupun dagingnya daging kambing ya. Nah itu beda dengan daging yang akan dibawa oleh Esau. Esau bisa masak nggak? Oh belum tentu. Kenapa? Karena kemarin aja ceritanya dia habis berburu memang minta makan sama Yakub ya kan, kacang merah. Ya pasti dijamin makanan maknya ya, Ribka lebih enak daripada yang akan diolah oleh Esau itu ya. Nah kemudian setelah itu katakan seperti yang digemarinya. Nah itu ya, seperti yang digemari oleh Ishak ya. Jadi Ribka udah tahu kegemaran suaminya itu apa ya, apa mungkin campuran bumbunya seberapa, takarannya ya, pasti Ribka udah tahu. Kenapa? Karena tiap hari dia yang menyediakan, mana yang kurang ini, kurang garam, kurang apa ya, Ribka pasti tahu. Dan dia jamin kepada Yakub bahwa saya akan olah daging kambing itu yang masih muda, yang enak seperti ya kegemaran dari ya, yang digemari oleh Ishak ya suaminya. Nah 10, bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Tujuannya jelas ya, supaya Yakub bawa itu kepada Ishak, dan goalnya atau tujuan akhirnya adalah supaya berkat itu jatuh kepada Yakub anaknya, tidak kepada Esau. Jadi dari semua rencana makanan ini ya, ujung-ujungnya adalah pemindahan berkat ya, dari yang harus jatuh ke Esau oleh Ishak keinginannya, itu jatuh ke Yakub sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan pada waktu mereka berdua masih dalam kandungan ya, bahwa anak yang sulung akan menjadi hamba anak yang bungsu atau anak yang muda itu ya. Dan itu Ribka tahu, dan Ribka berusaha supaya firman Tuhan itu betul jatuh kepada orang yang tepat ya. Kalau sampai jatuh kepada orang yang salah, wah bubarlah itu program Tuhan ya. Jadi program Tuhan bisa bubar itu ya. Tuhan kan sudah bilang berkat itu jatuh kepada Abraham, Ishak ya, bukan kepada Ismail, kepada Ishak. Dan Ishak harus jatuhin berkat itu ya, melanjutkan, menestafetkan itu kepada Yakub ya, bukan kepada Esau. Tapi
Tapi dasar Ishak memang pembangkang ya, karena dia sayang kepada Esau ya sesuai dengan hatinya, tapi nggak dengan hati Tuhan itu ya. Dan ini yang bisa kita pelajari hati-hati ya. Kalau kita coba-coba itu melanggar firman Tuhan, Tuhan pasti nggak akan tinggal diam. Dia akan bertindak ya. Dia tidak akan membiarkan programnya itu dirusak oleh keinginan manusia atau keinginan kita ya. Dia akan menjaga itu dengan baik. Karena program ini bukan hanya baru dilaksanakan pada waktu dia memanggil Abraham, tapi sudah ada sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah programkan bahwa Tuhan akan mengutus Mesias ya, yang akan menyelesaikan masalah dosa Adam dan Hawa ya. Di situ dikatakan bahwa aku akan melakukan permusuhan antara turunan ular dan keturunan perempuan. Itulah Injil yang paling tua ya. Jadi Tuhan sudah programkan itu. Dan terus itu Tuhan jaga dengan baik ya, walaupun iblis berusaha untuk merusaknya ya. Sampai kepada zaman Nuh ya, rusak semua. Tapi Tuhan menyelamatkan Nuh. Dari Nuh kemudian sampai kepada Tuhan memilih satu keluarga, yaitu Abraham ya, untuk meneruskan program Tuhan yang intinya adalah melalui keluarga Tuhan Abraham, bukan hanya tanah Kanaan ya, tapi melalui Tuhan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat ya. Anak Abraham yang dipilih oleh Tuhan ya, dari rahim Sarah, bukan rahim yang lain, walaupun berusaha ya Sarah juga mencoba dengan cara lain ya, dengan memasukkan Hagar sebagai istri Abraham. Ada Ismail dulu muncul duluan, tapi Tuhan tetap memilih Ishak ya dari rahim Sarah. Nah, Ishak pun harus sudah tahu ketika Ribka hamil ya, sudah dijanjikan itu bahwa berkat itu jatuh kepada anak yang bungsu ya. Karena apa? Karena anak yang sulung akan menjadi hamba anak yang bungsu. Tapi walaupun Ishak berusaha memelencengkan program Tuhan, tapi Tuhan tidak tinggal diam, walaupun ya dengan cara-cara seperti yang kita lihat sekarang. Jadi itulah ya yang harus kita perhatikan ya. Memang Ishak adalah salah satu bapak beriman kita ya, tetapi firman Tuhan selalu terbuka ya. Siapapun yang salah itu akan diperlihatkan. Tuhan gak sembunyikan. Abraham kelakuannya jelek, Tuhan ceritakan. Ishak kelakuannya gak benar, Tuhan ceritakan juga. Itu bukan berarti mereka terus-terusnya jahat, enggak ya, tetapi bahwa manusia itu ya memang penuh dengan kesalahan juga ya, walaupun disebut bapak orang beriman ya. Nah, tetapi walaupun demikian tetap mereka adalah bapak orang beriman kita ya, karena akan disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub nanti itu ya. Tapi kesalahan nggak boleh disembunyikan ya, harus tetap diperlihatkan menjadi contoh buat kita supaya kita jangan coba-coba ya melanggar firman Tuhan. Kalau melanggar firman Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menjaga programnya supaya berjalan sesuai relnya ya. Sesuai relnya itu artinya sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Dan itu sudah berjalan dengan baik ya. Jadi ketika Ribka, kalau kita lihat mencoba ya, harusnya nanti Ishak tahu, wah ini mah daging kambing yang biasa dia makan, tapi kita lihat bahwa cara mengolahnya Ribka itu ya pasti udah jago, udah pintar ya, bagaimana bumbu-bumbunya itu, sehingga nanti kita lihat berikutnya ya bagaimana ya Ishak itu menjatuhkan berkat ya, bukan kepada Esau tapi kepada Yakub. Nah, di semua itu karena Tuhan yang menjaga ya, supaya program berjalan dengan baik. Tapi bagi kita pelajaran adalah jangan coba-coba kita melanggar firman Tuhan. Pasti Tuhan akan jaga firman-Nya agar tetap
ditaati oleh kita semua ya. Lebih baik kita taat kepada firman Tuhan supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan ya. Itu aja firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali sebelum